Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Bersama-Mu Tuhan, ku lihat pertolongan-Mu ajaib di dalamku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Ya Ralamasa kata apa ya Ralamasa. Hanya bersama-Mu kami akan lihat hal-hal yang luar biasa. Bersama-Mu kami boleh lewati setiap musim dalam hidup kami. Terkadang ada musim di mana kami mungkin penuh dengan tawa, penuh dengan sukacita. Namun terkadang Tuhan izinkan ada musim yang penuh dengan air mata dalam hidup kami. Namun satu iman percaya kami bahwa di setiap musim dalam kehidupan kami, di setiap detik dalam perjalanan waktu kami, Engkau selalu ada bersama kami. Karena itu Tuhan Yesus, jangan pernah jauh dari kami Tuhan. Tetap berjalan bersama kami. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Di hari yang baru, berkat yang baru.
kemurahan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kami merenungkan firman-Mu Bapa, berfirman buat kami. Maka kami percaya ketika kami memulai hari kami bersama Tuhan, kami akan lihat sepanjang hari ini Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan, Tuhan buat hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Setiap kami buka hati, kami buka hidup kami untuk kemuliaan Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom saudara dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kembali pagi ini kita ada dalam morning devotion. Kita mau merenungkan firman Tuhan karena kita percaya firman Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Kita membuka dalam kitab Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-7 sampai ayat yang terakhir. Saudara, kalau kemarin kita baru saja membahas tentang bagaimana hidup disertai Tuhan, Yusuf hidup dalam penyertaan Tuhan, sehingga ada 3 berkat yang Yusuf dapatkan dan kita juga bisa mendapatkannya selama hidup dalam penyertaan Tuhan. Yang pertama, hidupnya diberkati, hidupnya dibuat berhasil. Apa saja yang dilakukan, apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Yang kedua, hidupnya menjadi berkat, sehingga orang diberkati lewat kehidupan kita, orang disenangkan lewat kehidupan kita. Yang ketiga, hidup kita memberi dampak bagi orang lain. Yang tadinya mungkin orang lain hidup dalam dosa, yang tadinya orang lain mungkin hidup dalam kesusahan, tapi lewat kehidupan kita, maka kita boleh memberikan dampak yang baik, memberikan berkat bagi orang-orang sekeliling kita, sehingga orang lain juga ikut diberkati. Nah, ini kita mau lanjutkan saudara, karena kisah Yusuf ini memang sungguh luar biasa, sangat memberkati, sangat menjadi berkat buat saudara dan juga saya tentunya, karena lewat kisah Yusuf ini kita banyak belajar. Dan kita mau belajar satu hal tentang kehidupan Yusuf selanjutnya. Kalau di ayat yang kemarin Yusuf dikasih kepercayaan oleh Potifar. Ternyata di ayat yang ke-6b dikatakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat yang ke-7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu berkata, marilah tidur dengan aku. Ternyata Yusuf itu dia bukan hanya kesayangan papanya, dia juga bukan hanya anak yang menjadi kebanggaan dari Yakub papanya, tapi juga ternyata dia tampan saudara. Dia ganteng lah istilahnya, ya kan? Dan juga dia dikatakan dalam terjemahan yang lain bahwa Yusuf ini memiliki perawakan yang baik, perawakan yang bagus. Artinya dia punya fisik yang kita lihat bukan hanya tampan, tapi juga memiliki tubuh yang ideal saudara. Sehingga dikatakan adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Bukan hanya ganteng tapi juga dia menarik saudaraku. Sehingga ayat yang ke-7, ada yang tergoda karena apa yang dimiliki Yusuf. Setiap hari ada di rumahnya, setiap hari tinggal bersama, melihat ada laki-laki yang menawan, sehingga istri Potifar ini tergoda saudara. Kalau ayat ini berkata bahwa istri tuannya, istri Potifar memandang Yusuf dengan berahi. Artinya dia dari mulai hari ke hari melihat, dari mulai dia mungkin hanya tertarik, tapi akhirnya ketertarikan itu membuahkan dosa, dan akhirnya menjadi satu, dikatakan dalam Alkitab atau terjemahan Indonesianya berahi saudara ya. Dan saudara dikasih Tuhan, ini godaan yang Yusuf hadapi, cobaan yang begitu semakin berat. Kalau kemarin cobaannya dia hanya masuk ke dalam sumur saudara, tapi hari ini dia menghadapi godaan yang lain, yaitu godaan seksual. Saudara dikasih Tuhan, yang menggoda bukan orang lain yang mudah dia tolak mungkin, tapi yang menggoda adalah bosnya sendiri atau majikannya sendiri, istri Potifar. Kalau Potifar adalah majikannya, tentu istri juga adalah majikannya, bosnya saudara. Tetapi apa yang dikatakan ayat berikutnya, ayat 8, waktu ayat yang ke-7 dikatakan marilah tidur dengan aku. Dia mulai berahi, mulai mau bermain, mengajak bermain dengan dosa. Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanku itu. Saudara, kata-kata menolak ini menjadi poin penting dalam kehidupan Yusuf, karena ternyata ada dosa yang mungkin bisa menarik perhatian anak-anak Tuhan. Ada dosa yang bisa membuat
mungkin kita sedikit kayaknya nggak apa-apa deh, kayaknya ini mungkin kita selewengkan sedikit kata dosa, mungkin dosa terlalu vulgar ya, tapi artinya seringkali zaman saat ini kata dosa itu dibikin manis sedikit. Contohnya ya mungkin markup sedikit itu nggak apa-apa lah, yang penting nggak ketahuan. Mungkin dosa-dosa kecil nggak apa-apa lah, asal tujuannya untuk kebaikan. Nah ini yang saya katakan bahwa Yusuf ada dalam godaan. Mungkin saat itu kalau dia mau berpikir untuk jangka panjang, karena dia ada dan bekerja mendapatkan penghasilan di rumah itu, sehingga ketika tawaran itu datang dari bosnya, dari majikannya, saya yakin mungkin hari-hari ini banyak orang yang sulit untuk menolaknya. Tetapi Yusuf berkata apa? Dia menolak dan berkata, bagaimana mungkin? Inti dari ayat ini dia berkata, bagaimana mungkin saya sudah dapat kepercayaan yang begitu luar biasa dari Potifar, saya berkhianat terhadap Potifar. Dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak ada yang lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Yang pertama, kejahatan yang besar terhadap Potifar. Dan yang kalimat berikutnya apa? Dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi Yusuf menolak dosa itu, ajakan itu, godaan itu, rayuan itu. Karena yang pertama dia takut terhadap, tidak enak terhadap Potifar. Yang kedua, dia takut akan Allah. Saya percaya alasan yang kedua inilah yang jauh lebih besar. Bagaimana dan mengapa Yusuf menolak istri Potifar untuk melakukan dosa. Ya mungkin bisa saja orang tidak tahu, bisa saja orang tidak lihat. Hari-hari ini saudara, godaan apa yang sedang ada dalam hidupmu, jangan pernah bilang gampang lah, saya orang yang kuat kok, saya orang yang bisa kok. Tapi kalau kita tidak belajar untuk menolak, kita tidak akan pernah bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa. Menolak terhadap dosa tentunya. Akhirnya, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Setiap hari, hari ke hari dikatakan, godaan itu mungkin bukan hanya datang satu kali saudara. Dosa itu mengintip bukan hanya satu kali. Ketika kita mungkin bisa menolak di hari itu, besok dia bisa datang lagi, lusa dia bisa datang lagi, minggu depan tawaran godaan dosa itu bisa datang lagi. Tetapi firman Tuhan berkata, Yusuf tetap kuat untuk menolaknya. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Saudara dikasih Tuhan, ayat yang ke-10 berkata bahwa godaan ada setiap hari. Hari ini saudara menjalani hari ini pasti ada godaan, pasti ada tantangan. Tetapi bagaimana kita mau mengambil keputusan untuk berani berkata tidak pada dosa. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 ini adalah godaan setiap hari bukan makin ringan tapi makin berat. Tetapi apa? Marilah tidur dengan aku. Dan yang luar biasa, action dari Yusuf, respon dari Yusuf apa? Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yang kedua, saudara, tadi yang pertama, kalau kita mau hidup disertai Tuhan, kalau kita mau hidup melihat keberhasilan, kalau kita mau hidup sesuai dengan jalannya Tuhan, yang pertama, apa yang harus kita lakukan terhadap dosa? Yang pertama, kita harus menolak dosa. Kita harus say no to sin. Kita harus berani berkata tidak terhadap dosa. Bentuk dosa sebesar apapun, baik dosa itu kecil, mungkin kau berkata ini gak apa-apa lah, kecil-kecilan kok, dosanya kecil, korupsinya kecil, mungkin selingkuh ringan, mungkin juga engkau berbuat yang tidak diketahui oleh keluargamu, oleh istrimu, oleh suamimu. Tapi ya ini dosa kecil kok, ini gak apa-apa, yang penting kita tidak sampai jauh. Mungkin dosa-dosa kecil, tapi ingat bahwa yang harus kita lakukan terhadap dosa
Yang pertama, kita harus berani menolak, say no to sin. Yang kedua, kita harus berani meninggalkan dosa. Bukan hanya menolak, tapi kita harus meninggalkan dosa dan lari. Artinya kita harus menjauh. Menjauh dari mana? Dari godaan itu. Kalau engkau ada godaan dari perempuan, jauhi perempuan itu. Kalau engkau ada godaan dari korupsi, jauhi dari lingkungan itu. Kalau engkau ada godaan dari pergaulan bebas, pergaulan yang buruk, jauhi pergaulanmu yang buruk. Jauhi dan tinggalkan. Yusuf berani meninggalkan. Ternyata tidak cukup hanya menolak, tidak cukup hanya berkata say no to sin, tidak cukup hanya berkata enggak, saya enggak. Tetapi yang kedua, kita harus berani meninggalkannya. Whatever the price might be, apapun harga yang harus kita bayar, kita harus berani meninggalkan dosa. Dan yang selanjutnya saudara, ayat ke-13 sampai ayat yang ke-19 ini isinya fitnah. Perempuan itu gak puas, Potifar gak puas, dia fitnah Yusuf. Ini dia nih, laki-laki yang engkau ambil, yang engkau bawa ke rumah ini, dia yang menggoda saya. Ada fitnah. Kalau kita mau hidup benar, kalau kita hidup dalam jalan Tuhan, kadang-kadang ada orang gak suka. Kalau kita mau berkata tidak sama dosa, kita mau jauh dari dosa, kadang-kadang ada aja orang menjebak kita, ada aja orang yang mau menjatuhkan kita. Tapi ingat saudara, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah, tetapi terus maju di dalam Tuhan. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19 isinya fitnah terhadap Yusuf. Tetapi tidak satu kata pun, tidak satu kalimat pun dimasukkan ke dalam firman Tuhan bahwa Yusuf komplain, bahwa Yusuf membela diri, bahwa Yusuf mungkin marah-marah sama istri Potifar. Tidak. Yusuf tetap percaya selama dia hidup benar, dia hidup dalam rencana Tuhan, maka Tuhan pasti menyertai dia sampai akhirnya. Ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Yusuf akhirnya dipenjara. Yusuf akhirnya mengalami masalah yang menurut dunia mungkin kamu sih gak mau ikut ikut ambil bagian. Mungkin kalau kamu kemarin kompromi gak sampai seperti ini, mungkin kalau kamu kemarin main-main sedikit, kamu aman. Jangan pernah mau aman selama itu di dalam dosa saudara. Tetapi ingat, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 21 ini dia. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama, apa yang harus kita lakukan terhadap dosa? Yang pertama, kita harus berani menolak. Yang kedua, bukan hanya menolak, tidak cukup untuk menolak, tetapi yang kedua, kita harus meninggalkan, bahkan lari. Lari artinya jauh dari tempat di mana kita bisa jatuh di dalamnya. Dan yang ketiga, bagaimana respon kita terhadap dosa? Yang ketiga, kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Sekalipun di dalam penjara, Yusuf tetap hidup dalam kebenaran. Maka dia tetap mendapat kasih sayang dari kepala penjara. Dia tetap mendapat favor dari Tuhan. Bahkan Tuhan berkata dalam firman-Nya, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya, melimpahkan setianya sehingga dia menjadi kesayangan. Betul, waktu di luar penjara dia kesayangan juga oleh Potifar. Tetapi Tuhan gak pernah kehabisan stok untuk memberikan orang-orang yang bisa sayang sama kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hanya bersama Tuhan kita akan lewati. Bahkan firman Tuhan lewat pujian tadi berkata apa? Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Mungkin hari ini belum ada pertolongan. Saya udah hidup benar, saya udah hidup kudus, belum ada pertolongan terhadap hidup saya. Ingat, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Dia pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Jangan pernah main-main dengan dosa. Tolak dosa, tinggalkan dan lari dari dosa. Dan yang terakhir, tetap hidup dalam kebenaran. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini kami mengucap syukur. Kami diberkati lewat kisah Yusuf, bagaimana dia hidup dalam penyertaan Tuhan, hidupnya disertai Tuhan. Maka keberhasilan, maka keberuntungan, maka hal-hal yang baik Tuhan nyatakan. Betul, Yusuf juga mengalami masalah, Yusuf mengalami fitnah, Yusuf mengalami
masalah, bahkan dia harus masuk ke dalam penjara. Tetapi itu tidak menyurutkan hatinya untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Tuhan Yesus ingatkan setiap kami sepanjang hari ini. Kalau ada godaan, ada cobaan, ada tawaran untuk kami masuk terjebak dalam dosa, ingatkan kami untuk kami berjalan tetap dalam kebenaran-Mu. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati Tuhan. Seluruh keluarga kami diberkati. Seluruh hidup kami, pekerjaan, usaha, anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Apa saja yang kami lakukan, Tuhan membuat berhasil. Terpuji nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.